Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video remedial farmakologi, obat, antidiabetes, hormon, dan saluran pernapasan. Obat saluran pernapasan yang pertama ada golongan beta 2 agonis, nama generiknya salbutamol, nama dalamnya butasol, salbufen, ventolin, lasal, expectorant, ventolin inhaler. Bentuk sediaannya inhaler, sirup, tablet. Kekuatannya inhaler 100 mcg, inhaler bubuk kering 200 mcg, sirup 2 mg per 5 ml, tablet 2 mg atau 4 mg. Dosisnya inhaler 100 mcg, dewasa 1-2 semprot setiap 4 jam hingga 4 kali, 8 semprot dalam 24 jam. Anak-anak 1 semprotan setiap 4 jam hingga 4 kali 8 semprotan dalam 24 jam. Efek sampingnya ada reaksi alergi pada wajah, bibir, mulut, lidah, atau tenggorokan, kesulitan menelan atau bernafas, ruam, gatal, rasa lemas dan pusing, gemetar, sakit kepala, kram otot. Interaksi obatnya yang pertama kortikosteroid seperti beclometasone, dipropionate untuk asma, diuretik atau tablet air seperti furosemid. Yang kedua ada golongan beta 2 agonis. Ada nama obatnya salmeterol, nama generiknya Flutias serratidae. Bentuk sediaannya ada inhaler, kekuatannya 100 mcg sampai 50 mcg, 250 mcg sampai 50 mcg, 500 mcg sampai 50 mcg per inhaler. Dosisnya bubuk inhalasi fluticasone valmeterol 100 per 50 mcg, 250 per 50 mcg atau 500 per 50 mcg, satu inhalasi oral 2 kali sehari. Dosis maksimum 500 mcg salmeterol, 50 mcg secara oral 2 kali sehari. Efek sampingnya batuk berlendir, kesulitan bernafas, sakit kepala, iritasi, tenggorokan, pilek, bersin, hidung tersumbat, sesak di dada. Interaksi obatnya cukup signifikan secara klinis, kombinasi biasanya dihindari kecuali digunakan hanya dalam kondisi khusus. Yang ketiga ada golongan kortikosteroid. Nama obatnya dexamethasone, nama generiknya dextamin, dextab, omedazole, omectamin. Bentuk sediaannya ada eliksir, injeksi, larutan oral, tablet. Kekuatannya eliksir 0,5 mg per 5 ml, injeksi 4 mg per ml, 10 mg per ml, larutan oral 0,5 mg per 5 ml, tablet 0,5 mg, 0,75 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg, 4 mg, dan 6 mg. Dosis lazimnya 2 mg oral setiap 6 jam atau 4 mg oral setiap 12 jam. Efek sampingnya agresif, kecemasan, penglihatan kabur, penurunan jumlah urin, pusing, sakit kepala, depresi mental, perubahan suasana hati. Interaksi obatnya efek metabolisme atau transportasi substrat mayor glikoprotein B. Catatan, penetapan status substrat mayor atau minor berdasarkan potensial interaksi obat yang relevan secara klinis. Yang keempat ada golongan antihistamin. Obatnya CTM, nama generiknya Aflucap, CT Mecodella, Flusadec, Hufagrip, Paratusin sirup. Bentuk sediaannya ada tablet, kapsul, sirup. Kekuatannya tablet 4 mg.
Dosisnya, dosis dewasa, tablet oral 4 mg, 1 tablet diminum setiap 4 hingga 6 jam. Dosis maksimum 6 tablet per 24 jam. Efek sampingnya, gatal-gatal, pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, dan tenggorokan. Pusing, mengantuk, mulut, hidung, atau tenggorokan kering. Efek sampingnya, klopeniramine dapat memperparah kantuk atau memperlambat pernapasan jika digunakan bersamaan dengan obat tidur. Keempat, ada golongan antihistamin H1 gen 2, golongan desloratadin, nama generiknya Aureus, Aleros. Bentuk sediaannya ada tablet dan sirup. Kekuatannya 5 mg, sirup 0,5 mg per mili, 2,5 mg per mili, 2,5 mg. Dosisnya dewasa dan anak usia lebih dari 12 tahun 5 mg 1 kali sehari. Anak usia 6 sampai 11 tahun 2,5 mg 1 kali sehari. Efek samping obat ini dapat menyebabkan beberapa orang menjadi mengantuk, pusing, atau kurang waspada dari biasanya. Efek sampingnya, interaksinya, desloratadin dapat mengganggu respon Anda terhadap histamin fosfat. Menggunakan ekstrak alergen kacang bersama dengan desloratadin mungkin tidak disarankan. Imunoterapi dengan ekstrak alergen kacang terkadang dapat menyebabkan alergi yang parah. Yang kelima ada golongan obat antikolinergik, golongan tiotropium, nama obat generiknya Spiltorespimat, Spiriva. Bentuk sediaannya aerosol inhalasi dan kapsul inhalasi. Kekuatannya aerosol inhalasi 1,25 mcg per inhalasi. Dosisnya serbuk inhalasi kapsul keras 8 mcg, 2 inhalasi sekali sehari dengan Hadi-Heller. Larutan inhalasi 5 mcg, 2 inhalasi sekali sehari. Efek sampingnya dapat menyebabkan pusing, penglihatan kabur, sakit kepala, mulut kering, sembelit, nyeri perut, hidung berair, sakit tenggorokan. Interaksi obatnya, hindari penggunaan bersamaan dengan aslinidium, antikolinergik lain, dan ipratropium. Yang keenam ada golongan antitusif, golongan dextromethorphan, nama generiknya guaifenesin, Adronex, Anaconidin. Bentuk sediaannya dapil. Dosis kekuatannya 5 mg sampai 10 mg. Dosisnya 10 sampai 20 mg tiap 4 jam, 30 mg tiap 6 sampai 8 jam secara oral. Efek sampingnya penglihatan yang kabur, kebingungan, kesulitan dalam buang air kecil. Interaksinya sangat signifikan secara klinis. Hindari kombinasi resiko interaksi melebihi manfaat obat Zofran, Zoloft, dan Lexapro. Yang ketujuh ada golongan mukolitik, golongan bromhexin, nama generiknya Hustab, Mukobron, Basifluk. Bentuk sediaannya tablet dan inhalasi. Kekuatannya 8 mg, 4 mg per 5 mili, dan 4 mg. Dosisnya anak 2 sampai kurang dari 6 tahun 8 mg setiap hari dalam 2 sampai 3 dosis terbagi. Anak-anak usia 6 sampai kurang dari 12 tahun 4 sampai 8 mg 3 kali sehari, maksimal 8 mg 3 kali sehari. Efek sampingnya mual, muntah, diare, gangguan pencernaan, vertigo, berkeringat, banyak ruam kulit. Interaksinya meningkatkan penetrasi antibiotik,
misalnya amoxicillin, erythromycin, cefuroxim ke dalam sekresi bronkial. Kedelapan, golongan ekspektoran. Golongan guaifenesin, genetiknya Mucinex, expect, iostat. Bentuk sediaannya tablet sirup, kekuatannya 200 mg per 5 ml, 200 mg, 100 mg per 5 ml, 50 mg per 5 ml, 600 mg. Dosisnya dewasa 2-4 tablet setiap 4 jam. Anak 6-12 tahun 1-2 tablet setiap 4 jam, maksimum sehari 12 tablet. Efek sampingnya mual, mengantuk. Interaksi obatnya berinteraksi dengan obat-obatan yang menyebabkan depresi pernafasan seperti benzodiazepin, opioid, dan alkohol. Yang ke-9 ada golongan obat Decogestan. Golongannya pseudoephedrine. Generiknya ada Alco, Alervet, sama Eflin. Bentuk sediaannya ada tablet dan sirup. Kekuatannya 7,5 mg per 0,8 ml, 30 mg, 120 mg, 15 mg per 5 ml. Dosisnya dewasa 30-60 mg secara oral setiap 4 hingga 6 jam sesuai kebutuhan. Efek sampingnya gatal-gatal, kesulitan dalam pernapasan, pembakaran wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan. Interaksi obatnya menggunakan furosemide bersama dengan pseudoephedrine. Tidak dianjurkan menggabungkan obat-obatan ini, dapat menyebabkan tekanan darah tinggi yang berbahaya dan bahkan kematian. Obat hormon golongan yang pertama ada obat pengganti tiroid, nama generiknya liothyronin, nama dagangnya ada Citomel. Bentuk sediaannya ada tablet oral, dosis kekuatannya ada 5 mcg, 25 mcg, 50 mcg. Dosisnya ada dosis awal 25 mcg secara oral sekali sehari, dapat ditingkatkan hingga 25 mcg setiap 1 atau 2 minggu. Dosis pemeliharaan 25-75 mcg per hari. Efek sampingnya ada kesulitan bernafas, sakit kepala, tremor, nafsu makan meningkat, diare, ruam, insomnia. Interaksi obatnya hindari penggunaan bersama antasida, zat besi atau kalium karena dapat menurunkan penyerapan liothyronin. Gunakan hati-hati dengan warfarin karena dapat meningkatkan resiko pendarahan. Yang kedua ada obat adrenal, kortikosteroid. Nama generiknya ada prednison, peradangan atau antiinflamasi. Nama dagangnya prednison, eltazon, trifacort. Bentuk sediaannya ada larutan oral dan tablet. Kekuatannya larutan oral 5 mg per 5 ml, tablet 1 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 50 mg. Dosisnya anak-anak dan dewasa, awal 5-60 mg per hari. Catatan, dosis tergantung pada kondisi yang dirawat dan respon pasien. Efek sampingnya ada penglihatan kabur, mati rata atau kesemutan, pusing, sakit kepala. Interaksi obatnya minimal signifikasi secara klinis, minimalkan nilai resiko dan pertimbangan obat alternatif. Ambil langkah-langkah untuk menghindari resiko interaksi atau terapkan rencana pemantauan obat albuterol, budesonide, dan alprazolam. Yang ketiga ada golongan insulin. Nama generiknya insulin lispro, nama dagangnya Humalog Admelog.
Bentuk sediaannya adalah larutan injeksi atau vial. Kekuatannya 100 unit per mili. Dosis awal umum 0,2 sampai 0,4 unit per kilogram per hari, dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Efek sampingnya kemerahan pada area yang disuntikkan, ruam dan gatal di seluruh tubuh, kesulitan bernafas, detak jantung cepat, rasa seperti ingin pingsan, pembengkakan pada lidah atau tenggorokan. Interaksinya penggunaan antibiotik golongan koinolon. Yang keempat ada golongan glukagon. Nama generiknya ada glukagon, nama dagangannya Baqsimi. Nama generiknya ada glukagon, nama dagangnya ada Baqsimi. Bentuk sediaannya serbuk hidung atau intranasal. Kekuatannya 3 mg per dosis. Dosisnya dewasa dan anak 6 tahun atau 20 kg sampai 3 mg. Efek sampingnya mual, muntah, sakit kepala, pusing, nyeri perut, diare, reaksi hipersensitivitas. Interaksinya beta blocker dapat mempotensiasi efek glukagon pada tekanan darah dan detak jantung, menyebabkan peningkatan sementara pada tekanan darah dan denyut nadi. Yang kelima ada golongan agonis adrenergik. Nama generiknya ada epinefrin, nama dagangnya ada adrenalin, EpiPen, Auvihi. Bentuk sediaannya ada autoinjektor, ampul, vial, dan injeksi. Kekuatannya 1 mg per mili, 1:1000. Dosisnya dewasa lebih dari 30 kg, 0,3 sampai 0,5 mg IM. Efek sampingnya yang umum itu jantung berdebar, tremor, kegelisahan. Efek samping yang serius bisa aritmia, irama jantung abnormal. Interaksinya monoamin oksidase inhibitor dapat meningkatkan dan memperpanjang efek epinefrin, resiko hipertensi. Yang keenam ada golongan antagonis adrenergik. Nama generiknya norepinefrin. Nama dagangnya ada Norvion, Epivas, Arespin. Sediaannya ada injeksi, kekuatannya 1 mg per mili, dosisnya 2 sampai 3 mili, dari 8 sampai 12 mcg, bentuk base per menit. Efek sampingnya bradikardia, detak jantung lambat, hipertensi. Interaksinya tidak boleh digunakan bersama antidepresan. Yang ketujuh ada golongan estrogen, nama generiknya estradiol atau topikal, nama dagangnya Vagifem, vaginal, krim, estring. Bentuk sediaannya ada tablet, krim, cincin vagina. Kekuatannya tablet 10 mcg, 8 mg per gram, krim, cincin vagina 2 mg. Dosisnya dosis awal 10 mcg dimasukkan dalam vagina sekali sehari selama 2 minggu. Efek sampingnya ada gatal, kesulitan bernafas, pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan. Interaksinya efek metabolisme, transportasi. Estradiol adalah substrat dari CYP3A4 yang utama, CYP2A6 minor,
CYP 2C9 minor. Lanjut, Kak. Oke. Interaksi farmasinya, asam folat dapat menurunkan penyerapan, dapat menurunkan kadar herbal dengan properti estrogenik, dapat meningkatkan efek. Contohnya akar black hangat banget itu. Hangat banget. Yang kedelapan ada golongan kontrasepsi. Nama generiknya norethindrone, nama dagingnya Lilet 28D, igestin. Bentuk sediaannya oral tablet. Kekuatannya oral tablet 0,35 mg, asetat 5 mg. Dosisnya dosis dewasa lazim untuk perdarahan uterus abnormal 2,5 hingga 10 mg oral sekali sehari. Efek sampingnya yang serius, kehilangan penglihatan mendadak, pembengkakan perdarahan, vagina yang tidak biasa, nyeri panggul. Interaksinya, beberapa obat dapat mengurangi efektivitas norethindrone yang dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan jika menggunakan norethindrone untuk kontrasepsi. Yang ke-8 ada golongan androgen dan preparat sintesiknya. Nama generiknya ada metil testosteron. Nama dagangnya ada Metites 10 mg. Bentuk sediaannya oral obat. Kekuatannya 10 mg. Dosisnya dewasa 10 sampai 50 mg. Secara oral sekali sehari. Efek sampingnya pada laki-laki ginekomastia, ereksi penis secara terus-menerus wanita, amenor, ketidakteraturan menstruasi, penguapan diskresi. Interaksinya meningkatkan metiltestosteron bersama dengan obat. Dexamethasone dapat menyebabkan potensi air dan pembengkakan. Capeknya. Yang ke-8 ada golongan growth hormones. Nama generiknya tesamerolin sistemik. Nama dagingnya Egrifta. Bentuk sediaannya injeksi. Kekuatannya 2 mg dan 11,6 mg. Dosisnya tidak ada. Efek sampingnya kesulitan bergerak, nyeri atau kekakuan otot, nyeri di lengan atau kaki, nyeri sendi. Interaksinya obat yang dimetabolisme oleh sitokrom P450, pantau dengan cermat jika digunakan bersama somatropin. Yang ke-10 ada golongan gonadotropins. Nama generiknya follicle stimulating hormone. Nama dagingnya Gonal F, Follistim, Ahi, Cartrige, Gonal F, RFM. Bentuk sediaannya injeksi. Dosisnya serbuk sebutan untuk injeksi 1050 unit internasional alfa, 450 unit internasional alfa, 755 unit internasional. Dosisnya biasanya 75 internasional unit hingga 150 internasional unit per hari, diberikan melalui injeksi subkutan di bawah kulit atau intramuskular. Efek sampingnya nyeri hebat di perut bagian bawah, mual, muntah, diare, kembung, kenaikan berat badan yang cepat, sedikit atau tidak ada buang air kecil atau kesulitan bernafas. Tidak ada interaksi obat. Obat anti diabetes yang pertama ada golongan biguanida. Nama generiknya buformin hidroklorida. Nama dagangnya silubin, buformin, geomet. Bentuk sediaannya ada tablet. Kekuatan sediaannya 50 mg.
150 mg. Dosisnya awal 50 mg 2-3 kali sehari setelah makan, maksimal sekitar 300 mg per hari. Efek sampingnya gangguan pencernaan, mual, diare, pusing, asidosis, laktat, kelemahan otot. Interaksi obatnya, alkohol meningkat resiko asidosis laktat, interaksi dengan obat nephrotoksik dan hepatotoksik. Yang kedua ada golongan sulfonylurea. Nama generiknya glipizid, nama dagangnya ada glucotrol, minidiap, tentu sediaannya ada tablet oral. Kekuatannya umumnya 5 mg dan 10 mg. Dosisnya 2,5 sampai 5 mg sekali sehari 30 menit sebelum sarapan. Maksimum total harian umumnya sampai 40 mg dalam dosis terbagi. Efek sampingnya hipoglikemia, gejala berkeringat, gemetar, pusing, bingung, lemas, mual muntah, diare, sembelit, dan nyeri pada ulu hati. Interaksi obatnya, fluconazole dapat menaikkan kadar glipizid, meningkatkan resiko hipoglikemia. Yang ketiga ada golongan thiazolidinedione. Nama generiknya rosiglitazone, nama dagangnya Avandian, bentuk sediaannya tablet, kekuatannya 2 mg, 4 mg, dan 8 mg. Dosis awalnya 4 mg diminum sekali sehari, dosis maksimum 8 mg per hari. Efek sampingnya ada sakit kepala, flu, hidung tersumbat, nyeri sinus, bersin, sakit tenggorokan. Interaksinya, penggunaan obat ini dengan salah satu obat berikut biasanya tidak disarankan, tetapi mungkin diperlukan dalam beberapa kasus. Abiraterone asetat, seritinib, kloroquine, dan klorotiazid. Yang keempat ada golongan alfa glukosidase, nama generiknya voglibose, nama dagangnya voglibose tablet IP 0,2 mg, fribose 0,3, osevo 0,2. Bentuk sediaannya ada oral, kekuatannya 0,3 mg dan 0,2 mg. Dosisnya, beberapa penelitian menyatakan penggunaan voglibose hanya pada pasien yang memiliki kadar glukosa puasa aktif yang memuaskan, kurang dari 140 mg per dl dengan diet ketat ditambah terapi sulfonylurea, tapi masih memiliki peningkatan glukosa pasca makan yang signifikan. Efek sampingnya diare, perut kembung, ketidaknyamanan perut, mual, muntah, pusing. Efek sampingnya harus diberikan dengan hati-hati bila diberikan bersama dengan obat berikut: obat antidiabetes dan insulin turunan sulfonilamida dan sulfonilagia turunan gluconida, sediaan insulin dan agen yang digunakan untuk meningkatkan resistensi insulin. Yang kelima ada golongan meglitinid. Nama generiknya ada nateglinid, nama dagangnya Sparlik, bentuk sediaannya tablet salut selaput, kekuatan sediaannya 60 mg dan 120 mg. Dosisnya dosis dewasa biasa untuk diabetes tipe 2, dosis awal 60 hingga 120 mg oral 3 kali sehari sebelum makan, dosis pemeliharaan 60 hingga 120 mg oral 3 kali sehari sebelum makan. Efek sampingnya, nateglinid dapat menyebabkan efek samping yang serius. Segera hubungi dokter Anda jika Anda mengalami kejang, penyakit kuning, efek samping, hidung meler, dan diare. Interaksinya, abacavir, nateglinid dapat menurunkan laju ekskresi abacavir yang dapat mengakibatkan kadar serum yang lebih tinggi. Yang keenam ada golongan DPP-4 inhibitor, nama generiknya ada saxagliptin, nama dagangnya ada Ogliza, bentuk sediaannya ada tablet, kekuatannya 2,5 mg dan 5 mg. Dosisnya dosis tablet
rutin yang dianjurkan adalah 2,5 mg atau 5 mg diminum sekali sehari tanpa memperhitungkan waktu makan. Efek sampingnya ada kecemasan, hipoglikemia, penglihatan kabur, badan pegal atau nyeri, keringat dingin, dan kembung. Interaksi obatnya inhibitor kuat enzim CYP3A4 atau 5 dan penggunaan insulin yang menyebabkan hipoglikemia. Yang keenam ada golongan GLP-1, nama generiknya semaglutid. Nama kalian ini cak, kamu golongan apa cak? Yang keenam ada golongan GLP-1, nama generiknya semaglutid, nama dagangnya Ozempic ribellus, bentuk sediaannya pena injeksi, kekuatannya pena dosis 0,25 mg atau 0,5 mg, 4 dosis 0,25 mg dan 2 dosis 0,5 mg atau 4 dosis 0,5 mg. Dosisnya dosis Ozempic untuk kontrol gula darah, kontrol glikemik 1 minggu 1 hingga 4 dosis 0,25 mg 1 kali seminggu. Minggu kelima hingga ke-8 dosis 0,5 mg 1 kali seminggu. Efek sampingnya meliputi sakit perut, sembelit, nyeri ulu hati, bersendawa, gas kembung, kehilangan nafsu makan. Interaksinya dapat meningkatkan resiko hipoglikemia, gula darah rendah, digunakan bersamaan dengan insulin atau obat diabetes lainnya.